Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pencinta masjid di mana saja Anda berada? Semoga kabar sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat, kali ini saya akan mengajak sobat untuk kembali mencari, menelusuri dan mengunjungi masjid-masjid yang pernah didirikan oleh almarhum Pak Harto, Presiden Indonesia yang kedua. Sedikit flashback bahwa Pak Harto selama kepemimpinannya sudah membangun 999 masjid di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan hebatnya, pembangunan masjid ini tidak menggunakan APBN atau kas negara, melainkan adalah mengumpulkan infak dari para PNS dan ASN pada saat itu yang dipotong gajinya per bulan Rp50 sampai Rp200 tergantung dari golongannya dan dikumpulkan lewat amal bakti Muslim Pancasila sehingga berdirilah 999 masjid. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga ini menjadikan amal jariah untuk Pak Harto almarhum dan juga para ASN maupun PNS yang sudah menyumbangkan, menginfakkan dari sisa selisih gajinya itu. Baiklah sobat, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Husaini, Kabupaten Bandung, daerah Adyasari Banjaran. Ya, ini adalah salah satu masjid yang dibangun oleh Pak Harto lewat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Seperti sobat lihat bahwa ciri khas dari masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ini, cungkupnya terdiri dari tiga cungkup dan di atasnya ada momolo segi 5 dengan di tengahnya ada lafaz Allah. Itu sebetulnya penangkal petir juga ya. Nah, ini adalah ciri khas yang tidak boleh dirubah karena ini mengandung filosofis tersendiri ya, seperti yang disampaikan oleh almarhum Pak Harto. Alhamdulillah saya sudah sampai di sini dan juga kelihatannya pengurusnya juga ada sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol banyak tentang sejarah pembangunan masjid ini dan juga kegiatan aktivitas peribadahan di masjid ini. Juga saya tidak lupa menyampaikan kepada sobat-sobat semua bahwa kami kemarin ya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila bekerja sama dengan mitranya dari perusahaan MJMA, yaitu perusahaan yang khusus untuk cleaning service, membersihkan bangunan-bangunan perkantoran, gedung, dan kali ini mereka akan bersih-bersih masjid dengan free. Jadi betul-betul ini adalah sumbangsih dari perusahaan itu yang kerjasama dengan YAM, berkeliling ke seluruh masjid-masjid YAM untuk bersih-bersih masjid. Luar biasa, ini merupakan suatu ibadah yang luar biasa dan saya juga bersama dengan owner dari perusahaan MJMA itu. Baik sobat, kita akan masuk ke dalam untuk melihat keadaan masjid. Kita ngobrol bersama pengurusnya dan juga sebelumnya kita akan ngobrol dulu dengan Pak Yus, owner dari MJMA, bagaimana program bersih-bersih masjid yang dia berikan secara free ke seluruh masjid-masjid yang berada di naungan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ya sobat, saat ini saya sudah berada di halaman Masjid Al-Husaini dan saya sudah bersama dengan Pak Yus. Beliau ini adalah owner dari PT MJMA, sebuah perusahaan yang punya komitmen CSR-nya untuk membantu membersihkan masjid-masjid yang didirikan oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi beliau ini adalah mitra dari YAM yang punya komitmen yang luar biasa seperti itu. Nah, saya juga ingin bertanya nih Pak, kepada Pak Yus, apa sebenarnya sih Pak, Bapak mempunyai komitmen yang sangat luar biasa ya, bekerjasama dengan YAM untuk membersihkan masjid-masjid YAM, insya Allah di seluruh Indonesia ya Pak ya, dengan gratis, free 100%. Ya. Alhamdulillah saya punya niat untuk membersihkan Masjid YAM. Pak Harto sangat luar biasa, Presiden. Beliau bisa meninggalkan 991 masjid. Nah, saya berniat PT MJMA untuk melakukan pembersihan Masjid Pak Harto almarhum ini. Karena biar masjidnya terawat, rapi, bersih, sehingga umat yang beribadah pun nyaman. Karena
kita memang bergerak di bidang cleaning service usaha. Jadi memang saya niat sekali untuk membersihkan Masjid Almarhum ini. Insya Allah Jawa Barat ini hampir kurang lebih 200 ya Bu ya. Ya, kurang lebih. Kita akan roadshow ini yang ketiga Bu, Yang kita ketiga kerjakan ya, ya Bu ya. Minggu depan kita pekerjaan yang di Antapani ya Bu ya. Betul, Itu Antapani. seperti itu Bu mungkin. Iya, Karena niat saya ibadah bersih-bersih masjid ini kita dibawa senang, betul. dibawa happy, sehingga kita nggak ada bosannya untuk membersihkan masjid, karena masjid adalah rumah Allah yang harus kita rawat, yang harus kita bersihkan. Maka dari itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Ayo masyarakat, umat beribadah untuk lebih peduli lagi terhadap kebersihan. Mungkin itu Ibu. Ya, aduh, luar biasa ya. Tuh, komitmennya itu sangat-sangat luar biasa. Ini akan sangat bermanfaat ya bagi umat, bagi jamaah Amin. dari masjid Amin. ini. Mudah-mudahan juga rezeki Bapak juga makin Amin, berlimpah, amin, perusahaan amin. Bapak juga lebih Amin, maju ya amin. dengan Amin. bersih-bersih seperti ini. Seperti sobat lihat, ini adalah timnya. Tuh, mereka lagi pada bersih-bersih masjid, karena bersih-bersih ini mulai dari depan ya Pak ya, dari teras, halaman, toilet, tempat wudhu, Kipas kaca, angin. jendela, kipas angin. Kalau ada AC juga dibersihkan. Terus karpetnya ya, Karpetnya di vakum juga. Lantainya dicuci ya Bu Lantainya ya. dicuci. Atap-atap juga, wah luar biasa. Timnya menurunkan berapa tim Pak? Ini ada 8 tim Bu. Ada 8 tim semua ya, dan mereka dari pagi sampai menjelang waktu zuhur. Kadang juga nyambung ya Pak ya, kalau masjidnya masjidnya besar, kita terus lanjut. ya terus lanjut. Ini luar biasa ya. Semoga ini menjadi amalan yang Amin. ibadah yang luar biasa dari Pak Yus ya, owner dari PT MGMA. Nah, demikian sobat, nanti kita juga akan masuk ke dalamnya untuk ngobrol bersama para pengurusnya. Ikuti terus ya. Ya, sobat pencinta masjid, saat ini saya sudah berada di dalam ruangan Masjid Al-Husaini. Dan saya juga sudah bersama dengan pengurus dari masjid ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan para pengurusnya. Kita lihat di sini masjidnya sangat rapih gitu ya, bersih, terawat dengan baik, meskipun saya lihat ini di prasasinya tahun 1996 didirikannya. Berarti sudah 27 tahun kurang lebih, Masya Allah. Tapi masih terawat dengan baik ya, dan juga tidak ada kerusakan-kerusakan yang berarti ya, dan ini mungkin terus dirawat ya, dipelihara dengan baik. Baiklah, kita ngobrol sedikit ya Pak, mohon minta waktunya. Ini saya sudah bersama dengan Bapak Syarif Pak Syarif Suhendar dan Pak Adam. Beliau ini pengurus di masjid ini. Pak, masjid ini kan didirikan tahun 96 ya Pak ya, berarti kan sudah 27 tahun, tapi saya lihat masih terawat dengan baik. Bisa dijelaskan Pak bagaimana perawatan masjid ini, siapa gitu yang merawat, mengelola masjid ini dengan sehingga masih tampak asri seperti waktu masih dibangun ya, waktu baru dibangun. Silakan barangkali bisa menjelaskan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya jelaskan, izinkan saya mengucapkan pertama kepada Bapak mantan Presiden itu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Semoga Allah merahmati beliau, Amin. menempatkan di surganya, Amin. dan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Kedua, saya berterima kasih pula kepada pihak yayasan dan sekarang kepada Bapak Budi beserta Ibu dan juga Bapak Yus yang pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Februari ini telah meluangkan waktu, telah membersihkan masjid ini sehingga alhamdulillah sudah terasa sangat nyaman ya, bahkan wangi. Kita pun merasakan bisa nyaman dalam beribadah. Ya. Adapun dari sisi perawatan, ini kami dengan Bapak Ketua sudah berkomitmen ya. Ya. Intinya kami meneruskan amanah dari para yang memberikan pembangunan masjid ini untuk menjaga dan merawat masjid ini. Dan tidak merubah bangunan masjid, kami ingat pesan itu. Ya. Kemudian dalam perawatan, alhamdulillah kami dibantu dengan rekan-rekan kami, mitra kami, ya, warga di sini, dan bahkan yang
bertugas sebagai koordinator kebersihan ini bukan orang sembarangan. Beliau yang memiliki wilayah di sini, Oh, Bapak RT. penguasa di sini Penguasa ya. di sini. Jadi beliau menggerakkan anak buahnya, Bu. Wih, Insya Allah gitu ya, Masya ada Allah. beberapa orang di sini. Di samping masjid, beliau juga tidak hanya di masjid, Bu. Jadi sekitar di luar masjid, Pekarangan lingkungan, juga ya. beliau bertanggung jawab penuh. Dan beliau ini tidak ongkang-ongkang kaki. Yang saya salut tuh, terjun langsung, bahkan Turun langsung. paling Luar biasa. tidak tunjuk begini-begini, Bu ya. Ini saya Memberikan lihat sendiri. langsung contoh ya. Saya bukan karena depan beliau ya, tapi memang saya menyaksikan sendiri. Ah, Ini gambaran secara umum. Mungkin lebih terperincinya Pak RT bisa menjelaskan. Oh, udah cukup lah. Yang saya utamakan gini, mungkin karena saya langsung terjun tuh, karena kan sebagai pemimpin tuh harus langsung, cuman tidak boleh di atas telunjuk aja kan, Iya betul. harus nyontoin yang Betul. buat siapa yang ikut bantu di sini. Karena kan kalau di sini, alhamdulillah di sana mungkin ini sudah amanah dan kewajiban saya di sini sebagai pemimpin warga di sini. Terus ada kebetulan ada di sini. Ya saya manfaatkan dan saya urus lah begitu sama teman-teman, sama saudara-saudara saya di sini, rengan yang ada di sini gitu. Karena saya tahu pembangunan di sini ya dari pertama membangun sini sampai sekarang alhamdulillah saya ikuti terus gitu Wah, ya. luar Itu biasa. aja lah gitu. Oh, ya. Karena ini udah kewajiban saya gitu Betul, keputusan. betul. Wah, ini mah udah kewajiban saya, biarin lah. Karena ini mungkin titipan ya. Iya, Titipan yang amanah ya. yang namanya harus diurus tuh harus betul-betul lah gitu kan ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa gitu ya. Alhamdulillah ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, tiap hari apa tuh Pak bersih-bersih? Setiap hari. Setiap hari? Hari. Aduh, luar biasa. Dari pokoknya dari jam ya saya rutin lah dari jam 6 gitu sampai jam 10. Oh iya, iya. Kadang-kadang kalau hari Jumat saya full alhamdulillah. Hmm. Sampai asar gitu nggak full. Terus yang saya pengontrolan gitu tiap malam gitu kan. Sudah beres di sini kan ada kegiatan sama Pak Ustadz ini, ada taklim sampai jam 9 jam 10 dan tutup alhamdulillah kunci gitu. Pegang kunci saya semua di sini. Ya itu sebabnya ya kenapa ini masih terawat dengan baik ya. Dan saya lihat semua masih asli ya Pak ya. Iya. Jendelanya, teralisnya, lantainya Iya, juga iya. ini masih pada saat dibangun Ya, 27 begini tahun ya, yang lalu. memang begini Iya. dari dulu. Oke. Mungkin saya juga ingin tahu kegiatan peribadahan di sini tuh apa saja Pak? Selain tentunya selain yang 5 waktu, sholat 5 waktu itu ya Pak ya, berjamaah mungkin di sini. Nah ada kegiatan-kegiatan lain Pak? Pengajian, misalnya kajian-kajian. Alhamdulillah, selain sholat yang 5 waktu, sholat Jumat, di sini juga kami menyelenggarakan diniyah takmiliyah. Ini dikhususkan buat anak-anak dan remaja di sini. Dan alhamdulillah antusias warga di sini juga cukup baik mengikuti mereka. Ada yang belajar Iqra, belajar Al-Quran. Ini untuk segmen anak-anak dan remaja. Anak-anak remaja. Kemudian ibu-ibu pun di sini kami fasilitasi. Ada pengajiannya. Oh iya ada. Setiap hari Selasa pada asar. Selasa pada asar, Pada asar, pengajian ibu-ibu. pengajian. Kemudian untuk pemuda dan juga bapak-bapak, bisa dikatakan hampir tiap hari ada pengajian. Mulai dari bahasa Arab, kemudian ada tahsin, kemudian kajian baca kitab. Di sini kami fasilitasi dan alhamdulillah ada ininya pengampunya. Alhamdulillah. Jadi intinya masjid ini selalu ramai ya dengan jamaah ya. Jadi makmur ya Pak. Alhamdulillah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar ya Pak ya. Di sini juga tidak cuma hanya bulanan atau harian atau mingguan, setiap tahun juga kayak Idul Fitri, Idul Sudah ada Adha, diselenggarakan. penyembelihan hewan kurban di sini alhamdulillah dilaksanakan. Oh iya, iya, iya. Kalau peringatan hari-hari besar seperti Isra Miraj atau Maulud Nabi, Untuk Tidak. peringatan hanya kami Idul Fitri dan Idul Adha oh aja. iya, baik, tidak apa-apa. Saya juga nanti ingin melihat-lihat ruangan-ruangan yang lain ya Pak, seperti misalnya toilet, kemudian tempat wudhu, mihrabnya. Tapi sebelumnya saya juga ingin tahu sejarahnya. Sejarahnya berdiri masjid ini dari mulai pengajuannya bagaimana. Ini mungkin Pak Adam atau Pak Sarip yang bisa menceritakan sejarahnya. Ya.
berdiri masjid ini? Sama-sama. Sama-sama, silakan. Silakan dimulai dari Karena mana? kalau dari mulai pertama pengajian mah kurang tahu gitu Iya. ya. Kan karena ada Ustadz sepuh di sini semua. Tapi melihat kondisi dia tuh udah tua lah gitu. Cuman sedikit saya tahu gitu yang kayak tadi diobrolin ke Pak itu teh Iya, iya. yang dulu pertama Iya. ada mau ada didirikan masjid dari sini yang dulu Pak Husen itu. Iya. Silakan, bisa diceritakan. Dikit boleh. Kalau beliau mah memang mengalami Bu ya. Kalau saya mah cuma orang kedua dengar. Tapi Pelaku dengar- sejarah ya Bapak ya. Cuma saya dengar dari pelaku utama Oh, itu Pak Ustadz Saifuddin ya. Beliau ini dulu ketika masih kerja di perusahaan dulu namanya PT Kondom Mitra Raja Wali Banjaran. Hmm. Ini saya mulai dari perusahaan dulu Bu ya. Hmm. KMB disingkat KMB. KMB. Ini anak perusahaan dari grup Raja Wali. Raja. Nah, BUMN itu ya Pak. BUMN, betul, BUMN. Kemudian mereka biasa menyelenggarakan sholat 5 waktu. Ya. Tapi ya di ruang-ruangan sempit. Giliran aula kecil betul. Oh. Ketika sholat Jumat tentu perlu ruangan yang lebih besar ya. Ah. Jadi memanfaatkan tempat yang saya dengar itu tempat packing ya, pengemasan, pengepakan. Pengemasan. Oh, Nah, oke. Jadi Jumat tuh Ruangan pabrik di sana. pabrik. Di pabrik di sana ya. Jadi tiap Jumat beres-beres dulu. Hmm. Ini kan repot ya Repot. tiap Jadi memang perlu ada. dulu. Ini yang menginisiasi itu Pak Husen sendiri Pak waktu Husen. itu Direktur Utama Raja Wali. Oh, beliau menjabat dirut Iya. di PT. Lalu beliau ke Pak Ustadz yang kebetulan mungkin semacam DKM-nya waktu itu beliau tuh. Pak, gimana kalau kita bikin masjid di luar perusahaan, Iya. gitu ya? Jadi untuk mengakomodir para karyawan dan juga masyarakat. Jadi biar bisa mereka sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Ya, alhamdulillah, ya, gayung bersambut. Hmm. Pak Ustadznya siap. Kemudian dari pihak Pak Ustadz, beliau mengukur-ukur, mengajukan perizinan. Adapun dari Pak Husen sendiri, beliau ke pusat. Jadi Ke Yayasan mengajukan Amal ke Bakti yayasan. Muslim Pancasila ya, Jakarta ya. Alhamdulillah sekitar tahun ini pembangunan tuh April Ibu ya, tepatnya ya yang saya tahu Oh, April. membangun ini April berarti April. 96. Kalau peresmian bulan Juni. Hmm, Kalau pembangunan tuh kalau tidak salah mulai bulan April. 95 mungkin ya Pak. 96 ya. April, Mei, Juni 3 bulan. 96. 95 akhir. 95 akhir. Oh ya. Oh ya. Yang saya tahu seperti itu Pak, Iya. Bu. Hmm. Secara globalnya. Adapun perincian mungkin PRT bisa menambahkan. Tidak terlalu sulit perizinannya sampai di ACC pembangunan ya Pak. Iya. Hmm. Alhamdulillah karena memang pertama Pak Harto ya, nama besarnya Pak Harto ya EMP. Hmm. Dari pihak di sini pun mulai dari RT, RW, desa pun ini support gitu Bu, mendukung. Karena yang paling gampang itu kan dulu waktu penawaran masjid yang kan dari yayasan mah sok aja mau dibangun tapi harus ada tempat seperti Tanah dulu harus tanah ada tanah dulu. Alhamdulillah karena di sini ini yang punya MRB gitu ya, Oh, BUMN. punya perusahaan itu. Kebetulan Pak Husen di BUMN sama Pak Saifuddin Iya. ada tanahnya ini ya diukur-ukur udah ada perizinan buat ini bangun di sini Cukup udah. ya, mencukupi ininya ya. Untuk baiklah. Makasih Pak. Jadi mungkin perlu sedikit saya ulas ya sobat supaya tidak gagal paham bahwa di sini dulu ada sekarang juga masih berdiri ya perusahaan yang namanya PT MRB sekarang. MRB. MRB itu Kita Raja Wali Banjaran. Mitra Raja Wali Banjaran. Nah, itu dulu produknya adalah kondom ya. Nggak usah ketawa ya sob, kondom. Karena pada masa itu memang program keluarga berencana Iya, itu iya. sedang ini ya, sedang Kondom digaungkan. sama alat itu apa? Alat kontrasepsi. gitu kan kayak pilnya pil KB gitu kan. Oh iya, dulu pil gitu KB, aja. kondom, Kalau sekarang udah diganti sama suntik. alat suntik. Oke. Nah, dan pada saat itu belum memiliki masjid, padahal itu perusahaan besar dan karyawannya juga banyak ya. Sehingga mereka sholatnya di tempat-tempat yang sempit. Yang jadi yang masalah kecil. kalau sholat Jumat Iya. memerlukan lahan yang sangat luas kan, memerlukan tempat yang luas.
biasanya mereka di ruang packing, diberesin dulu katanya ya. Iya. Nah, sehingga lama-kelamaan kan apa ya, repot gitu. repot ya, repot Iya. sehingga terbesitlah rencana untuk membuat masjid. Nah, kemudian mengusulkanlah Pak Iya. Direkturnya, kebetulan Pak siapa? Pak Husain. Pak Husain ini mengajukan ke Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, dan tanah ini adalah berarti wakaf dari perusahaan ini Iya, ya Pak iya. ya. Nah, karena tanahnya sudah ada, langsung di ACC dan berdirilah masjid ini, sehingga bukan hanya karyawan yang bisa sholat di sini, Iya. juga masyarakat Masyarakat juga di sekitar. sekitar, Masya Allah. Dan 26 tahun masih berdiri dengan sangat megah ya, seperti awal dibangun, tidak ada perubahan yang signifikan ya Pak ya. Ini dirawat dengan baik, dan ya alhamdulillah tadi juga kegiatan peribadahannya juga sangat banyak dan selalu ramai ya. Sholat berjamaahnya juga tiap waktu. Alhamdulillah banyak. Jadi maksud dan tujuan Pak Harto alhamdulillah sudah tercapai di masjid ini ya, bahwa masjid ini memberikan kemaslahatan bagi umat ya, bagi jamaah maupun masyarakat sekitar. Ya, terima kasih banyak Pak ini atas waktu yang diberikan kepada kami. Sama-sama. Mungkin nanti izin untuk melihat-lihat keadaan fasilitas-fasilitas ibadah yang lain ya Pak ya, seperti di luar, di halaman, di toilet maupun di tempat wudhu mihrabnya, dan juga itu kubahnya ya, kubahnya juga masih seperti awal ya, tidak ada perbaikan, tapi juga masih bagus. Ya, ini juga kan rangkanya kuat ya Pak ya. Ini rangkanya kan rangka besi ya. Pernah Bapak melihat ke atas? Oh ya, pernah lihat. Alhamdulillah. Gimana Pak? Besinya besi masih utuh yang kayak dulu gitu. Besinya Oh, iya. besi murni. Kalau dulu kan kayak sekarang mah kebanyakannya besinya besi kayak itu teh, besi baja yang berjaringan kan. Baja ringan, betul. Oh, ini mah besinya besi murni kayak Besi dulu baja gitu, murni ya. asli gitu. Kayaknya ratusan tahun juga Iya, kuat ya Pak ya. Nah, di sini seperti perkayuannya kurang kalau di atas tuh. Besi semua. Karena besi semua. Itu sebabnya Iya. sangat kuat ya. Kokoh. Ya, alhamdulillah. Ya, makasih ya Pak ya. Saya akan lihat-lihat ruangan yang lain Iya, ya. Silakan. Nah, ini adalah prasasti peresmian masjidnya. Kita lihat sobat, ini masih terpajang ya dengan baik, terawat dengan baik. Ini prasastinya ditandatangani oleh Pak Harto, Presiden Indonesia yang kedua, pada tanggal 14 Juni 1996. Berarti sudah 27 tahun, luar biasa. Nah, kita nanti lihat bagian mihrabnya, kemudian juga kita akan lihat toiletnya di kiri dan kanan, jadi sama seperti ketika dibangun, sebelah sayap kiri dan sayap kanan. Kemudian juga ruang wudhunya juga.